Kisah dimulai dengan anak laki-laki itu mengendarai Ferrarinya ke sekolah dan nama pria beruntung ini tak lain adalah Shen Yuan sendiri. Semua orang mengambil foto karena terkejut dan segera seorang penjahat keluar dari mobil. Orang-orang di dekatnya mulai mengeluh bajingan ini baru masuk sekolah dan sudah berkencan dengan Dewi tahun kedua. Seorang pria berkacamata dengan mata gemetar mengatakan bahwa hidup itu mudah jika kamu terlahir kaya dan tampan. Kamu tinggal memilih siapapun yang kamu inginkan. Tetapi temannya di sampingnya tidak setuju mengatakan bahwa Shen Yuan tidak hanya memilih siapapun yang dia inginkan. Dia memilih semua orang, bahkan gadis-gadis tahun pertama pun tidak luput. Anak kita berjalan di samping kencannya dan katakan saja dia memiliki postur percaya diri itu dada tegak ke langit. Gadis-gadis yang menonton iri padanya bertanya-tanya, apakah mereka harus mencoba memenangkannya lagi? Seorang teman mengoleskan lipstik, memberitahu yang lain untuk tidak menyerah peluang. Harus diciptakan sementara sang raja sendiri hanya bahagia. Namun kehidupan mewahnya ini tidak berlangsung lama begitu. Dia menyelesaikan sekolah menengah dan pergi ke universitas. Kesenangan itu berakhir. Itu karena keluarganya yang menjalankan 3 agen perjalanan bangkrut. Dan tidak hanya itu, mereka ditinggalkan dengan jutaan hutang dia sampai di kamar asramanya dan menelepon teman-temannya untuk bermain League of Legends. Tetapi mereka hanya menyuruhnya untuk pergi, mengatakan itu tidak menyenangkan jika dia tidak membayar semuanya tepat di depannya anak kita. Menyadari dia ditinggalkan oleh sekelompok palsu ini saat dia kehabisan uang bagian terburuknya. Orang tua dan saudara perempuannya sekarang tinggal di tempat kecil yang sempit, sementara dia harus tinggal di asrama universitas. Dalam situasi ini semua kebebasan yang pernah dia rasakan menghilang. Dia pikir itu sudah berakhir sampai sesuatu terjadi. Dia mendekati seorang gadis yang bersandar di dinding. Ini adalah pacarnya saat ini yang dikenal sebagai Chow Wanting dan segera dia menyampaikan berita yang jelas. Teman-teman hubungan mereka berakhir. Dia hanya berkata, dia berharap dia menemukan seseorang yang lebih memahaminya di masa depan. Pria malang itu tercengang. Dia mengatakan mereka telah bersama selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa putus dengannya begitu saja? Apakah dia tidak punya hati? Tetapi gadis itu tidak menghiraukannya. Dia berkata, hubungan mereka tidak pernah dibangun di atas cinta murni. Selain itu, jika mereka bertemu lagi dia sebaiknya tidak memanggilnya raja. Dia membenci julukan semacam itu, atau lebih tepatnya dia sudah setengah jalan keluar dan menyuruhnya untuk tidak pernah bertemu dengannya lagi. Shen Yuan bagaimanapun juga santai dan menghela nafas tepat saat dia meraih gagang pintu mobil. Mengatakan temannya telah tiba, dia menghentikannya. Dia bertanya apa yang dia inginkan, dan dia menyuruhnya untuk mengembalikan semua yang mahal. Tas desainer yang dia belikan untuknya ini membuatnya marah. Dia mengatakan bahwa setelah 3 tahun berkencan, setidaknya dia pantas menyimpan semua sampah yang dia berikan padanya. Shen Yuan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak ingin mengembalikannya, mereka selalu bisa melakukan satu petualangan terakhir. Tetapi dia yang marah hanya menyuruhnya untuk pergi ke neraka. Kemudian pria di dalam mobil memanggilnya Shin dan menyuruhnya untuk masuk, dan sambil melakukannya dia melihat ke arah Shen Yuan dan bertanya apakah dia ingin tumpangan. Pada saat itu Shen Yuan menyadari bahwa ketika dia memanggilnya raja, dia membuat keributan, tetapi ketika pria ini mengatakannya, dia tidak peduli. Tetap saja dia hanya mengatakan kepada pria itu untuk tidak khawatir, dia tinggal di dekatnya. Tetapi pria itu bersikeras, mengatakan dia tidak terburu-buru. Jika Shen Yuan ingin tumpangan, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya. Dia hanya ingin memastikan pria itu pulang dengan selamat. Namun Shen Yuan tahu bajingan ini hanya ingin membawanya ke dalam mobil untuk mempermalukannya. Jadi dia bersandar di jendela dan mengatakan kepada pria itu bahwa dia benar-benar orang yang baik, tetapi tidak perlu khawatir. Dia hanya beberapa langkah lagi. Dia membuka pintu mobil untuk Chow Wanting dan menyuruh pria itu untuk menjaganya baik-baik. Karena dia gadis yang sangat baik, pria itu menyeringai dan mengatakan untuk tidak khawatir, dia berada di tangan yang baik. Dan dengan itu, Shen Yuan mengangguk. Dia mengatakan dia menghargai kata-kata itu. Pria seperti mereka harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk wanita. Itulah mengapa itu baik untuk pria itu. Untuk mengetahui bahwa kondom favoritnya adalah rasa mint, juga tidak ada gunanya membelikannya lingerie yang terlalu mewah. Dia merasa tidak nyaman, dan pakaian bermain peran favoritnya dokter dan petugas polisi. Di sana dia menjatuhkan semua informasi agar pria itu menyadari bahwa dia bodoh. Namun, pria di dalam mobil tidak terlalu senang dengan pelajaran gratis ini, dan dengan cepat membanting pintu sebelum melaju pergi. Shen Yuan ditinggalkan di sana berpikir bahwa pria itu tidak mengerti, dia hanya mencoba membantu. Selain itu dia berharap Chow Wanting berhasil dalam hidup. Setelah semua dia mungkin berpikir ini adalah pilihan terbaik, mereka tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Jadi dia berharap dia kehidupan yang sempurna. Anak kita adalah Sigma tanpa emosi. Teman-teman, tidak hanya dia tetap tenang dengan perpisahan itu, tetapi dia juga memanggang mereka berdua dan pergi tanpa terganggu. Tetapi kemudian oleh putaran takdir, sistem muncul, dan dikatakan bahwa mungkin semua orang pantas mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sempurna.
Saat itulah sistem kehidupan yang sempurna mulai memuat statistik. Shen Yuan muncul minus 21 tahun, tinggi 1,82 meter. Mengapa saya membaca statistik pria ini? Tidak tahu bung kita. Bahkan tidak peduli tentang itu, Shen Yuan berdiri di sana dengan bingung. Bertanya-tanya kegilaan macam apa yang muncul di depannya. Dan kemudian, sistem berbicara. Untuk menjalani kehidupan yang sempurna, dia tidak hanya membutuhkan uang, dia membutuhkan kekaguman dari lawan jenis yang pertama. Misinya adalah membelanjakan uang untuk orang yang tepat dari lawan jenis. Dengan skor afinitas minimal 60, dengan melakukan ini dia akan mendapatkan lebih banyak kekaguman berapapun jumlah yang dia belanjakan padanya. Dia akan mendapatkan kembali dikalikan 3, dan jika afinitas meningkat sementara, itu dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Setidaknya matematikanya mudah dimengerti, dia mendapatkan 3 kali lipat dari apa yang dia belanjakan, dan jika afinitas meningkat dengan baik, dia mendapatkan 6 kali lipat. Dia berdiri di sana melirik dengan gugup dan kemudian korban pertama muncul. Teman-teman itu adalah sampah bagi konselor Anda. Tetapi mari kita jujur, tidak ada yang sampah tentang dia. Dia adalah tingkat atas, dia terkesan. Mengatakan bahwa Shen Yuan adalah pria sejati. Seorang pria seharusnya tidak menderita hanya karena seorang gadis putus dengannya. Dia berdiri di sana dengan tidak yakin. Dan kemudian dia memperhatikan sesuatu di atas kepalanya. Ada hati kecil dengan angka 65 di dalamnya. Itulah skor afinitasnya. Segera dia mulai percaya bahwa mungkin sistem kecil ini nyata. Dan konselor menyuruhnya untuk bersorak dan tidak membiarkan ini membuatnya sedih, merasa sedikit malu. Dia berterima kasih padanya sambil berpikir bahwa dia mungkin baru saja mendapatkan keuntungan. Kemudian dia berkomentar. Dia mengajukan beasiswa tepat setelah semua pria itu bangkrut. Dan dia mengatakan bahwa segera itu mungkin disetujui. Tetapi jelas dia terlalu percaya pada sistem. Karena dia segera mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang beasiswa lagi. Lagi pula itu tidak akan membuat banyak perbedaan mengingat ukuran hutang keluarganya. Ratu sampah itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia memiliki masalah di masa depan dia bisa datang kepadanya, bahkan jika itu tentang asmara. Dengan itu dia melambai dan berjalan pergi, dan Shen Yuan ditinggalkan. Berpikir dia memenuhi semua persyaratan sistem, jadi secara teori uang itu harus 3 kali lipat. Saatnya untuk mengujinya, jadi dia meraih tangannya dia, kemudian berterima kasih padanya atas kata-kata penyemangatnya. Dan bertanya apakah dia ingin pergi keluar untuk minum bubble tea bersamanya, dan begitu saja dia sudah berinvestasi. Dia terlihat sedikit malu, tapi bahagia. Dan segera Shen Yuan mulai menghitung, dia punya 87 sial, pria ini bangkrut itu hampir 15. Jika uang itu 3 kali lipat, dia harus naik hingga 99. Dan itulah yang terjadi. Saat itulah dia mulai berpikir jika dia terus membelanjakan padanya, dan padanya uang itu akan terus berlipat ganda. Ini adalah kesempatan yang dia butuhkan untuk melunasi hutang keluarganya dan akhirnya keluar dari situasi menyedihkan ini. Sudah waktunya untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Atau mungkin lebih baik lagi, masalahnya perkalian 99 itu bukan apa-apa. Jadi tujuan pertama adalah mendapatkan sejumlah besar uang dan orang yang tepat untuk menghabiskannya. Pada orang gila ini dia sudah menemui rentenir meminjam dari bank dan berhasil mengumpulkan 49.000. Ada risiko terbunuh dan merusak kreditnya selamanya. Tapi ini semua atau tidak sama sekali, satu-satunya masalah adalah bahwa dia harus berhati-hati dengan hadiah yang akan dia beli untuk gurunya. Dia tahu dia bangkrut, jadi dia mungkin menolak untuk menerimanya. 1 jam berlalu, dia membelikan tas Prada untuknya dan menghabiskan hampir semua uang. Rencananya beritahu dia itu hanya barang tiruan murahan. Jadi dia akan menerimanya, satu-satunya masalah. Dia berdiri di luar pintunya mengetuk dan dia bahkan tidak tahu apakah dia sudah menikah. Astaga, Ratu menjawab. Dan aku yakin dia memasukkan cinta ke dalam masakannya. Dia terlihat sedikit terkejut. Bertanya-tanya apa yang dilakukan orang gila ini di depan pintunya. Dan kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa sejak dia mulai sekolah dia selalu menjaganya dengan baik. Sekarang dia menyadari betapa berharganya dukungannya. Dia memutuskan untuk membawakannya hadiah Li Xiao. Segera menyadari bahwa itu terlihat mahal. Dan menolak untuk menerimanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang guru adalah tugasnya untuk mendukung siswa. Dia tidak perlu melakukan ini, tetapi pembohong ulung ini dengan cepat meyakinkannya, dengan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya tas palsu dan harganya hanya 200, yang dia inginkan hanyalah agar dia menerimanya sebagai tanda penghargaan. Dia ragu-ragu, merasa sedikit bersalah akan terlalu kasar untuk menolak sesuatu yang sederhana. Jadi dia bilang dia akan menerimanya. Tetapi ketika hari ulang tahunnya tiba, dia akan membalas budi. Kemudian tiba-tiba asap mulai keluar dari dapur dan dia lari. Orang gila ini dia tidak membuang waktu sedetik pun, dia langsung masuk. Sekarang dia secara teknis diundang dan benar. Dan dia sudah ada di sana untuknya selama dia tidak punya pacar dan dia tidak terbunuh. Semuanya baik-baik saja. Selain itu sudah waktunya untuk mulai mendapatkan uang sistem yang manis dan begitu saja. Pengeluaran ditandai sebagai berhasil dan uangnya melonjak menjadi 120.000 setelah melunasi rentenir.
Jadi jika dia tidak bangun di Rio, besok dia masih memiliki 80.000 tersisa. Bukannya dia mantan jutawan, tidak terbiasa memiliki uang sebanyak ini tetapi datang dari titik terendah. Perasaannya berbeda, kemudian Lisio memanggilnya. Mengapa dia hanya berdiri di sana menatap ponselnya? Dia menyuruhnya untuk duduk sin kamu terus. Dia ingin tahu di mana pacarnya Astaga dan dia di sana memasak dan dengan santai mengatakan dia tidak punya pacar. Tunggu apa orang ini langsung bergerak untuk membantunya melepas celemeknya sial. Orang ini menyerang sayangnya, celemeknya semua kusut dan butuh banyak usaha untuk melepasnya. Dan kemudian entah dari mana ratu lain menerobos masuk ke rumah menanyakan apa yang dipikirkan bajingan ini. Yang ini dia adalah saudara perempuan konselor, namanya Li Meng. Dan pemandangan yang dia masuki aneh untuk sedikitnya. Sementara Li Xiao menyuruhnya untuk datang makan anak kita dengan cepat berkata, "Ah, aku tidak melakukan apa-apa," dan begitu saja, dia bergegas masuk memeluk saudara perempuannya, memperkenalkan dirinya. Teman-teman ratu lain telah tiba. Anak kita merasa sedikit canggung memberikan lambaian kecil, tetapi Li Meng dia hanya berkata, dia tidak merasa nyaman dengan dia di rumah untuk menghindari drama. Shen Yuan memutuskan untuk pergi, tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Li Xiao merasa aneh dia baru saja akan duduk, tetapi saudara perempuannya menyuruhnya untuk tidak dekat dengannya orang ini aneh. Konselor bersikeras dia hanya seorang siswa, tidak mungkin dia akan mencoba hal seperti itu, tetapi saudara perempuannya, dia yakin bahwa bajingan ini melakukan sesuatu yang mencurigakan di jalanan. Kekhawatiran terbesar Shen Yuan adalah mencari tahu siapa yang akan menghabiskan uang selanjutnya. Sulit untuk berinvestasi terlalu banyak pada Li Xiao ketika mereka tidak memiliki hubungan yang nyata. Tiba-tiba seseorang menabraknya ketika dia melihat ke samping tangan pria itu gemetar, dan Shen Yuan bertanya kepada Huang Hebao, apa yang terjadi? Huang Hebao mengatakan bahwa dewinya Fang Minhui pergi ke bioskop dengan seorang pria bernama Zhang Ping. Protagonisnya sedikit bingung, dia tahu pasti bahwa pria ini tidak pernah terlibat dengan Fang Minhui. Lagi pula dia adalah dewi dari kelas tertentu dan tidak akan pernah berhubungan dengannya. Temannya menyuruhnya untuk memahami rasa sakit kehilangan seorang dewi seperti itu. Kemudian anak kita melihat ke samping. Astaga, seniman cerita ini jenius karena tiba-tiba dua orang jahat muncul yang berambut pirang dan yang berambut gelap. Itu Fang Minhui yang disebut Dewi, ternyata Huang Hebao benar. Dan sekarang dia semua bahagia karena dia sudah kembali. Sepertinya dia tidak pindah ke hotel dengan Zhang Ping. Shen Yuan bagaimanapun menyadari temannya menghancurkan martabatnya sendiri. Jadi dia tidak akan pernah punya kesempatan. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di atas kepala Fang Minhui ada angka 72. Dan dia berdiri di sana dengan ABS kencangnya. Sementara temannya bertanya apakah dia tahu bahwa Shen Yuan baru saja dicampakkan. Begitu dia mendengar itu, dia ingat astaga gadis Fang Minhui ini dia dulu menyukai anak kita. Dia akan membelikannya air jus dan segala macam hal hanya untuk mencoba dan mendekatinya. Demi Tuhan, seniman itu adalah legenda Raja Sudut, adalah juru kamera dan teman Fang Minhui. Dia membenci Shen Yuan, mengatakan dia sudah buruk ketika dia kaya dan sombong, sekarang dia miskin dan sombong. Dia bahkan lebih buruk. Astaga, anak kita menyaksikan dari jauh saat hati kecil di atas kepala Fang Minhui mulai berjatuhan. Dia membutuhkan seseorang untuk menghabiskan uang, jadi dia harus menyelamatkan hati. Itu segera dia menoleh ke temannya dan bertanya, apakah dia akan sedih jika dia mengakui. Dia mulai berkencan, tetapi temannya hanya tertawa dan menyuruhnya untuk berhenti bermimpi. Dia bukan orang kaya seperti dulu mengendarai BMW seri 4. Tetap saja, selama Fang Minhui tidak bersama Zhang Ping, Huang Hebao sudah bahagia. Saat Shen Yuan mendengar itu, dia berlari menuju Fang Minhui. Dia berjalan mendekat dan memanggilnya kamera Fang Minhui, dan dia tinggi dan begitu saja. Temannya segera turun tangan untuk perlindungan. Apa ini sepak bola Amerika? Dia menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Shen Yuan di sini. Tetapi anak kita dia langsung ke intinya. Dia bertanya kepada Fang Minhui, apakah dia bebas besok untuk mengambil sushi bersamanya. Dia tersipu, benar-benar bingung mengapa pria ini tiba-tiba mengajaknya keluar dan temannya dia sudah tahu. Dia mengundangnya untuk menyanyikan Sushi Man. Nama itu hampir menjadi pelintir lidah, tempat di mana tagihan tidak pernah di bawah 1.000. Shen Yuan adalah pria yang licik. Dia dengan cepat mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin bantuannya memilih hadiah untuk adik perempuannya. Dia mempercayai selera bagusnya, karena dia selalu memberinya hadiah yang bagus. Ah, bajingan itu jenius. Dengan itu dia langsung pergi mengatakan, sampai jumpa besok. Fang Minhui merasa sedikit tidak yakin karena dia baru saja pergi ke bioskop dengan Zhang Ping. Tetapi temannya mengatakan kepadanya dia tidak bisa menolak. Dia diundang untuk menyanyikan sushi. Atau sushi-sushi, apapun namanya itu memiliki sushi. Teman ini melakukan putaran 360 penuh. Sekarang dia mengatakan bahwa Shen Yuan mungkin sedikit sombong, tetapi setidaknya dia seksi. Zhang Ping mungkin punya uang keluarga, tetapi dia jelek sekali. Jadi dia menyuruh Fang Minhui untuk melakukannya. Dia tidak akan rugi apa-apa dengan makan sushi gratis. Dan begitu saja kita mempercepat pasangan itu tiba di restoran. Dan semua hidangan mewah disajikan.
Dan tentu saja seniman berhenti tepat pada saat Fang Minhui akan duduk. Untuk alasan yang tidak diketahui, sementara itu Fang Minhui telah mengetahui bahwa keluarga Shen Yuan sedang berjuang. Secara finansial dia mengatakan kepadanya dia seharusnya tidak menghabiskan uang seperti ini untuknya duduk atau akan duduk. Siapa tahu artis itu tak terhentikan tetapi di layar. Pikiran anak kita yang muncul, dia menyadari baru 2 bulan. Sejak terakhir kali dia memberinya hadiah, sekarang dia merasa sedikit canggung, lalu Fang Minhui bertanya, mengapa dia tiba-tiba mengundangnya makan malam, dan ada apa dengan membeli hadiah untuk adiknya? Dia menjawab bahwa dia selalu ingin mengundangnya makan malam, dia hanya tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Wah, hati mulai berjatuhan, dia menyadari itu bukan jawaban yang dia inginkan dan dia bingung. Lalu dia dengan cepat berkata, dia ingat bagaimana dia selalu membelikannya barang-barang, bagaimana dia suka mengobrol dengannya di WhatsApp pada malam hari. Saat dia mendengar itu, dia ingat, hati mulai naik lagi. Wah, sistem ini membuat hidup terlalu mudah, sungguh curang. Shen Yuan tetap tenang dan 40 menit berlalu, dia sudah membayar tagihan bahkan dengan diskon masih menghabiskan 2.700. Melihat berapa banyak uang yang dihabiskan, Minhui terkejut ketika dia pergi dengan Sang Ping, si orang kaya dia sangat pelit. Sementara itu Luo Shen Yuan yang malang dia menghabiskan segalanya, dan karena afinitasnya dimulai dari 72 dan sekarang 76, dia mendapatkan hadiah bonus. Dia akan menghasilkan lebih dari 10.000 dari makanan ini, yang gila sementara itu. Fang Minhui berpikir semakin dia melihat pria ini semakin dia menyukainya. Dan dia meraih tangannya mengatakan sudah waktunya bagi kita untuk pergi berbelanja. Dan saat mereka tiba di mall seperti dalam kisah legendaris 90 miliar dolar, dia bertemu dengan mantannya dengan seorang pecundang. Dan dia tampak marah bertanya-tanya, bagaimana bisa bajingan yang dia putuskan kemarin ini sudah dengan orang lain. Sementara itu, orang tua itu bahkan lebih kesal. Dia harus menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan, dan namun bajingan bangkrut itu sudah dengan gadis lain. Keesokan harinya anak kita mengundang Fang Minhui untuk membantunya memilih hadiah saat itu juga. Orang tua itu memanggilnya mengatakan kebetulan mereka ada di sini, dan menyarankan mereka berjalan-jalan bersama. Di sisi lain Wan Ting marah menuntut untuk tahu apa yang dia lakukan di sini, dan siapa gadis itu tidak terlalu peduli. Chen Yuan hanya mengatakan dia ada di sana untuk membeli beberapa hadiah. Untuk adiknya orang tua itu mencoba mempermalukannya, mengatakan bahwa mal ini tidak memiliki diskon. Dan Wan Ting berjalan ke Fang Minhui memberitahunya sebaiknya dia bangun dan tidak tertipu oleh pria ini. Shen Yuan turun tangan dan bertanya apa yang dia bicarakan. Kapan dia pernah menipunya, dia hanya berbalik. Dan orang tua itu mencibir mengatakan Shen Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Keluarga bangkrut. Dan dia masih berpura-pura punya uang untuk dihabiskan di tempat ini. Protagonis kita mulai kesal pada saat ini dia ingin keduanya mati bersama saja. Dan saat itulah sistem berbicara seseorang yang menjalani kehidupan yang sempurna, seharusnya tidak dipermalukan seperti ini. Harus menghabiskan uang untuk meningkatkan afinitas dengan seseorang yang menyukainya. Dan pada saat yang sama, menurunkan afinitas mereka yang membencinya untuk setiap 5 poin kebencian yang dia hasilkan uangnya akan berlipat ganda. Anak kita berpikir untuk menjadi orang yang lebih besar dan tidak mempermalukan mereka di depan umum. Tetapi tampaknya sistem tidak akan mengizinkannya. Jadi dia hanya memberitahu Fang Minhui sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Ternyata pria itu terkenal di mal ini. Wanita sudah berbisik. Mantan anak kaya itu kembali. Fang Minhui tampak ragu, bagaimanapun semua orang tahu dia bangkrut. Jadi dia tidak akan membeli apapun, tetapi seorang pramuniaga lain bergegas dan menyuruhnya untuk masuk sementara itu. Fang Minhui mengisyaratkan agar orang tua itu membelikannya tas tangan petugas toko yang harus melayani Shen Yuan. Dia kesal. Dia selalu ingin melayani pelanggan kaya dan meninggalkan yang bangkrut kepada yang lain. Fang Minhui sudah berada di kasir, jelas membuat si pengecut membayar semuanya. Sementara itu Fang Minhui membantu anak kita memilih tas tangan yang mewakili energi muda adiknya. Pramuniaga di sebelahnya tidak terlalu peduli dan hanya mengatakan itu cukup mahal, harganya lebih dari 50.000. Sementara si pengecut berdiri di sana mendidih pada Wan Ting. Dia hanya berencana untuk menghabiskan 20.000 padanya hari ini. Tetapi hanya tas-tas ini saja sudah melebihi 100.000. Namun gadis ini dia memainkan permainan ganda. Dia menyuruhnya untuk menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya dia untuk mempermalukan Shen Yuan dengan menghabiskan banyak uang padanya. Masalahnya itu jauh lebih banyak uang daripada yang sebenarnya dia miliki kartu kreditnya. Bahkan tidak dapat menanganinya pada saat itu. Shen Yuan berbicara, memberitahu pramuniaga dia menginginkan kedua tas yang pria itu pilih, ditambah aksesorinya. Pasangan badut itu berbalik dengan kaget, dan Minhui tercengang, dia benar-benar akan menghabiskan sebanyak itu. Petugas toko tahu dia adalah pria bangkrut yang baru, dan yakin dia tidak mampu membelinya. Dia mulai menghitung totalnya, tangan gemetar takut untuk bahkan menyebutkan angkanya. Tetapi sebelum dia bisa, Shen Yuan sudah menyerahkan kartunya. Langsung saja, petugas toko itu senang. Komisi ini akan luar biasa. Sementara itu Wan Ting berdiri di sana dengan marah bertanya-tanya, bagaimana bisa dia tidak bangkrut? Dan orang tua itu bergumam bahwa dia pasti meminjam uang.
tetapi GigaChat kita hanya menyeringai dan memberitahunya, jangan terlalu fokus pada pembelian saya. Anda harus khawatir membuat Wanting bahagia. Bahkan mungkin membelikannya tas tangan lain. Pria kaya dan berkuasa seperti dia harus murah. Hati dia harus menghabiskan setidaknya 700.000 di toko, jika tidak itu akan agak aneh. Bajingan itu membalik naskah, sekarang mereka berdua gemetar. Wanting menoleh ke orang tua itu, memberitahunya tunjukkan kekuatan finansialmu. Masalahnya orang tua itu mengambil pinjaman besar hanya untuk menyewa mobil mewah itu. Dia tidak sekaya itu. Jadi dia sudah menelpon mencoba untuk melihat apakah dia bahkan mampu membelinya. Jelas dia hanya pergi berpura-pura. Dia memiliki pertemuan yang sangat penting. Sementara Wanting hanya memelototinya, memanggilnya yang terburuk dan pergi dengan marah. Keduanya pergi dengan marah Shen Yuan, namun dia tidak peduli tentang mereka, dia hanya bermain-main karena sistem menyuruhnya dan karena uang selalu baik. Lalu dia menyerahkan salah satu tas tangan kepada Fang Minhui. Dia menolak, mengatakan itu terlalu mahal, tapi dia memberitahunya. Itu adalah hadiah karena tahan dengan semua omong kosong yang Wanting dan si badut katakan padanya, padahal dia bahkan tidak terlibat dalam semua itu. Lalu dia menyerahkan tas lain, mengatakan dia pantas mendapatkan lebih dari ini. Dia sedikit bingung meskipun dia pikir itu untuk adiknya, tapi semulus. Biasanya dia mengatakan, sekarang setelah kupikir-pikir, aku tidak yakin apakah adikku akan menyukainya, tetapi kamu yang memilihnya. Jadi aku tahu kamu menyukainya kebenaran sekarang setelah dia membuka sistem balas dendam. Dia hanya ingin menghabiskan sebanyak mungkin dan mendapatkan semua uang kembali Fang Minhui. Namun, takut untuk menerimanya, dia tidak ingin terlihat seperti penggali emas. Dia mulai mendorongnya kembali, mengatakan, aku benar-benar tidak bisa, tetapi dia meraih tangannya dan memberitahunya, jangan khawatir, ini hanyalah permulaan, ada lebih banyak hadiah yang akan datang. Dan jika kamu tidak menerima yang ini, aku akan sangat sedih. Dan begitu saja misinya selesai, dan dia mendapatkan 3 kali lipat dari apa yang dia habiskan. Sementara itu, Fang Minhui menatapnya, berpikir dia baru saja menemukan pohon uang yang sempurna. Untuk mencegahnya terlalu takut, dia memberitahunya sudah waktunya untuk kembali ke sekolah. Jika kamu membeli apapun lagi hari ini, itu akan terlalu berlebihan. Sementara itu, dia berdiri di sana, dia menatapnya saat dia menaiki tangga ke asramanya. Dia berjalan melewati teman-teman palsunya yang sedang berbicara tentang mengadakan pesta saat mereka melihat Shen Yuan. Mereka mengatakan kita akan membesarkan volume dengan sangat keras, sehingga dia bisa mendengar betapa menyenangkannya. Kita pria malang itu hanya berdiri di sana sendirian. Di depan pintunya segera setelah dia memasuki ruangan temannya, memberitahunya bahwa bajingan Jianping itu rupanya pergi dengan bunga sekolah, dan membual tentang hal itu kepada semua orang. Shen Yuan hanya menyuruh temannya untuk tenang, karena hari-hari kejayaan pria itu sudah dihitung. Fang Minhui akan berakhir dengannya. Bukan dengan pecundang itu, temannya menyuruhnya untuk bangun. Fang Minhui dan cowok itu pergi nonton film bersama. Protagonis kita bahkan tidak repot-repot menjelaskan apapun pada cowok ini. Sebaliknya, dia berpikir sudah waktunya pulang dan membantu di rumahnya. Di sana sudah ada paman yang terkenal menghasilkan uang. Tentu saja itu Yat menyambutnya kembali. Shen Yuan hanya memberinya sapaan kering. Sementara, ayahnya menyuruhnya untuk istirahat sebentar karena orang dewasa sedang berdiskusi. Jelas, dia tetap tepat di belakang pintu mendengarkan semuanya. Dan Yode mengatakan dia membutuhkan pembayaran penuh. Jika tidak, dia juga tidak bisa bertahan hidup. Tunggu sebentar, itu ibu protagonis. Bung, Seni menyetak terhentikan. Dia tidak menyayangkan siapapun dan dia memberitahu Yode, ketika dia membutuhkan uang untuk membuka bisnis cuci mobilnya, mereka membantunya. Jadi salah baginya untuk berada di sini bertingkah seperti ini. Suaminya mencoba menenangkannya, tetapi dia tidak akan mundur. Dia berkata, orang ini mengalami masa-masa sulit dan kami membantunya. Yo menjawab bahwa dia sudah sangat sabar karena mereka keluarga. Jika itu orang lain, dia sudah akan mengusir mereka. Ibunya mulai kehilangan akal sehatnya, memarahinya sampai seseorang meraih lengannya, menyuruhnya untuk tenang. Keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Selain itu, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan uang. Saat itulah sistemnya bekerja. Kehidupan yang sempurna tidak boleh diganggu oleh hutang. Semua uang yang dihabiskan untuk melunasi hutang ayahnya akan digandakan. Dan dia bahkan mendapat bonus 1 juta hanya untuk dibelanjakan untuk mobil untuk Shen Yuan. Ini sempurna. Dia sudah berencana untuk menggunakan penghasilannya untuk membayar ini. Sementara itu, ibunya memegang beberapa perhiasan. Pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi, karena itu satu-satunya cara untuk membayar hutang. Yang tidak dia ketahui, Shen Yuan sudah menjual beberapa perhiasan itu beberapa waktu lalu, hanya untuk membeli hadiah untuk pacar-pacarnya. Pada saat itu dia membuka pintunya dan memberitahu mereka tidak perlu khawatir, aku punya uang. Tidak satupun dari mereka yang percaya padanya. Mereka hanya menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Situasi ini terlalu serius untuk dia main-main. Tetapi anak kita memberitahu mereka bahwa dia tidak bercanda. Dia menyuruh ayahnya untuk memeriksa notifikasi teleponnya. Saat mereka melihat ke sana, itu dia. Ribu baru saja masuk ke rekeningnya. Mereka menuntut untuk tahu dari mana dia mendapatkannya, dan si bajingan licin selalu. Dia berkata,
Lama sekali aku membeli beberapa cryptocurrency. Aku lupa tentang itu tetapi baru-baru ini ketika aku membutuhkan uang, aku memeriksa dan melihat nilainya telah naik. Ibunya memujinya mengatakan itu sempurna. Kamu menyelamatkan keluarga dan langsung beralih ke paman yang memberitahunya. Dengan ini hutang sudah lunas, mereka punya uang sekarang jadi sebaiknya dia menghilang. Paman ingin mengatakan sesuatu, tetapi ibunya hanya menyuruhnya keluar, diusir dari rumah. Pria itu hilang. Dia datang untuk mengumpulkan apapun yang tersisa dari keluarga ini, karena dia tahu mereka bangkrut dan berpikir dia tidak akan pernah dibayar. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, bagaimana bajingan itu mendapatkan begitu banyak uang? Sementara itu anak kita baru saja menyelesaikan misinya. Berubah menjadi 400.000 dan dia menerima 1 juta yang hanya bisa dihabiskan untuk mobil. Masalahnya tentu saja satu-satunya hal yang dia bayar adalah sewa. Masih ada semua hutang perusahaan lama, yang berjumlah ratusan juta. Untuk saat ini adalah cara terbaik untuk membantu. Dia perlu terus melipat gandakan uangnya. Untuk melunasi hutang yang lebih besar, dia bertanya apakah orang tuanya membutuhkan lebih banyak uang. Ibunya mengatakan untuk saat ini tidak. Tagihan lain tidak mendesak, mereka bisa mengaturnya untuk sementara waktu, tetapi ayahnya tidak begitu santai. Dia meminta setidaknya 50.000 sebagai pinjaman. Anak kita hanya tersenyum berpikir dia sama seperti aku. Ketika aku dulu meminta uang, dia ingat ayahnya dulu bersantai di rumah besar membaca koran sementara dia akan pulang dari sekolah dengan lelah, meminta uang receh. Dan sekarang keadaan telah berbalik, adegan beralih kembali ke perguruan tinggi tempat dia bertemu dengan gurunya. Yang ini semua orang memberikan perhatian ekstra di kelasnya. Dia berjalan mendekat dan bertanya apakah Anda bebas malam ini. Dia ingin mengundangnya untuk makan malam kecil, tetapi kemudian dia merasakan tatapan membunuh dari belakang. Itu benar, Liming ada di sana. Dia tidak akan membiarkan ini lolos. Dia menyadari wanita ini adalah musuhnya, dan cara dia memelototinya dengan tangan di pinggul, dia memutuskan untuk mengurungkannya. Dia hanya melambaikan tangan selamat tinggal. Oh, tunggu, aku baru ingat, aku harus belajar. Aku akan pergi sekarang. Liming menoleh ke Li Xiao dan berkata, lihat orang ini punya niat buruk meskipun kamu gurunya. Sementara itu Shen Yuan berpikir, Bung, aku berkeringat seperti orang gila berlarian sepanjang hari. Patu seperti ini mengerikan. Dulu dia mengendarai Ferrarinya. Tangan di kemudi menangani bisnis penting. Saat itulah dia ingat dia menerima 1 juta hanya untuk membeli mobil. Dan langsung dia menelepon Fang Minhui untuk bergabung dengannya dalam petualangan ini. Temannya segera berkata, jika kamu akan kembali ke asrama untuk petualangan 1 lawan 1, beritahu aku agar aku bisa pergi. Teman ini benar-benar membuat hidup mudah bagi anak kita. Dia legendaris. Fang Minhui bagaimanapun juga memberitahunya jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Kami tidak bersama tetapi temannya bersikeras dia sangat beruntung telah menemukan pria seperti ini. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di antara mereka. Dan sekadar informasi, sensor ini bukan untukku. Oke, begitulah ceritanya. Senimannya sangat berbakat tetapi dia memiliki batasan pada ekspresi kreatifnya di platform ini dan sekarang di dealer mobil. Anak kita tiba bersama Fang Minhui dan tenaga penjual segera menyambutnya. Sepertinya orang bodoh ini mengenal Fang Minhui dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Dia menyapanya, Hei Tuan Kim. Pria ini pergi ke sekolah yang sama dengannya dan selalu mendekatinya. Jelas bukan karena aku menyalahkannya. Dia berjalan mendekat dan ingin tahu siapa pecundang itu. Berdiri di sampingnya, Shen Yuan senang bertemu denganmu. Sekarang pria itu ingin tahu mobil mana yang dia minati. Shen Yuan mengatakan dia ingin melihat M9. Bung, jika aku tidak salah itu BMW. Tenaga penjual tahu mobil itu harganya 600.000. Dan dia sudah takut menunjukkannya kepada anak miskin ini karena dia yakin dia tidak akan membelinya pada saat yang sama Vel. Mungkin sepadan karena dia bisa menata Fang Minhui sepanjang waktu. Mungkin dia akhirnya menyadari dia adalah tenaga penjual yang luar biasa, yang menghasilkan lebih dari 10.000 sebulan, jadi dia mendekat untuk mengobrol dengannya mengatakan, sudah lama sejak kita berbicara. Tetapi Fang Minhui setinggi biasanya memotongnya. Dia memberitahunya bahwa sayangnya dia punya rencana lain dan tidak terlalu tertarik untuk berbicara sebelum badut ini bisa bereaksi. Tao Shen Yuan memanggilnya. Dia bertanya bisakah aku melakukan test drive. Pria itu sangat marah karena bajingan itu baru saja menyela sesi menggodanya. Sejujurnya meskipun kamu sudah ditolak Bung, godaanmu tidak akan bertahan lama. Shen Yuan mungkin bangkrut untuk sementara waktu tetapi dia kaya sepanjang hidupnya. Dan dia muak dengan pecundang ini yang tidak memperlakukannya dengan benar. Jadi berikan kami langsung ke meja resepsionis dan minta seseorang yang benar-benar tahu cara menjual mobil. Bung, jika dia tidak muncul untuk menjual mobil, aku akan mengatakan dia dipersiapkan untuk pekerjaan lain, tetapi mari kita lanjutkan namanya Chen Na. Tenaga penjual tingkat atas di dealer, dia berjalan mendekat bertanya bagaimana aku bisa membantumu dan anak kita dia berdiri di sana terpana. Vivi pria itu terkena flashbang oleh kecantikannya sementara itu tenaga penjual asli panik. Rekan kerjanya berjalan mendekat dan bertanya, mengapa kamu meninggalkan anak itu?
Kamu akan kehilangan penjualan, tetapi pria itu hanya mengangkat bahu. Tidak mungkin anak miskin itu membeli M9, dia hanya pamer untuk gadis itu sementara itu di dalam mobil. Kenneth menjelaskan semuanya kepada Shen Yuan, tetapi pria kita dia tidak mendengarkan sepatah kata pun karena bahkan dibandingkan dengan Min Ho, gadis ini berbahaya. Masalahnya dia tahu bahwa beberapa tenaga penjual wanita di dealer mobil terkadang tidur dengan pelanggan hanya untuk mencapai target penjualan mereka, jadi dia tidak tertarik. Chen Ne bertanya, jadi apakah kamu menyukai detail mobilnya tetapi dia hanya mengatakan aku tidak terlalu peduli? Aku hanya ingin tahu kamu punya yang tersedia sekarang kan? Karena aku ingin mengendarainya pulang. Dia bingung, kebanyakan pria ingin mencoba mengendarai sekitar 36 mobil berbeda dan menghabiskan waktu berjam-jam sebelum membuat keputusan. Dia meminta maaf mengatakan saat ini kami tidak punya satupun di sini. Polly bisa menelepon dealer lain dan membawanya minggu ini. Senyuan mengatakan itu tidak masalah, tapi usahakan secepat mungkin. Dia menyuruhnya mempercepat prosesnya. Anda harus meninggalkan deposit 50.000. Dia mengatakan padanya jangan khawatir tentang itu. Dan begitu saja dia sudah berjalan di lorong. Sementara si badut penjual ingin tahu bagaimana penjualan itu berjalan. Dia hanya mengatakan itu mudah, dia membelinya. Penjual lain mendengar dan panik. Mustahil, kamu hanya berbicara dengannya selama 2 menit. Sementara itu Min Wisim yakin orang itu penipu. Begitu tiba waktunya untuk benar-benar membayar, dia akan menghilang. Tetapi Chena tidak berpikir begitu. Dia mengatakan kepada mereka, saya tidak berpikir itu masalahnya. Dia bilang dia akan membayar semuanya di muka. Dan pada saat itu si badut penjual menyadari dia benar-benar melakukan kesalahan. Sementara itu Chen Na sudah berterima kasih kepada anak kita. Dia mengatakan kepadanya jika kamu membutuhkan tumpangan atau bantuan, kirimi aku pesan. Tetapi Fang Minhui dia kompetitif. Dia dengan cepat mengatakan tidak, dia tidak membutuhkan nomormu. Selain itu kita akan naik taksi kembali. Kinder menyadari dia baru saja membuat pacarnya marah dan menjadi canggung di jalanan. Shen Yuan bertanya kepada Fang Minhui, apakah dia ingin mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi dia memperhatikan dia sedikit kesal. Dan dia yakin dia cemburu, dia menyuruhnya untuk melepaskannya. Itu hanyalah hubungan pelanggan dan penjual. Tetapi Fang Minhui mengatakan, aku tidak begitu yakin tentang itu. Kamu terlihat sangat senang membicarakan detail mobil. Shen Yuan meminta maaf mengatakan itu hanya kebiasaannya untuk memperhatikan apa yang orang katakan, yang merupakan kebohongan total. Omong-omong, karena dia tidak mendengarkan satu kata pun. Dan saat itulah, Fang Minhui menyadari, dia bertingkah seperti orang gila, dia bahkan tidak memiliki apapun yang resmi dengannya. Jadi tidak ada alasan untuk cemburu, tetapi dia tahu gaya borosnya menarik perhatian, jadi dia perlu menguncinya. Aku tidak tahu cara apa, teknik yang akan dia gunakan untuk melumpuhkannya, tetapi dia bertekad. Sementara itu anak kita mengatakan, padanya mari kita cari makanan, lalu kita akan pergi ke mall untuk membeli beberapa hadiah. Tetapi dia mengatakan tidak perlu. Kamu sudah menghabiskan banyak uang untukku kemarin. Aku tidak membutuhkan banyak barang, tetapi anak kita dia memainkan kartu psikologis. Dia mengatakan padanya, kamu tidak bisa keluar 7 hari berturut-turut dengan tas yang sama. Kamu membutuhkan setidaknya 1 untuk setiap hari dalam seminggu. Selain itu menghabiskan uang untuknya itu bagus, karena itu meningkatkan afinitas dan menggandakan uangnya. Di restoran dia bertanya padanya, apakah kamu ingin sesuatu yang panas atau dingin untuk diminum? Dia membeku. Dia ingin tahu apakah bajingan ini bertanya, apakah dia sedang datang bulan? Rupanya di beberapa permainan Cina, jika kamu mengajukan pertanyaan ini dan dia memilih yang panas itu berarti dia sedang datang bulan. Jika dia memilih yang dingin itu berarti aman. Dia mengatakan aku akan minum dingin. Sepertinya itulah yang ingin dia ketahui. Karena dia mengatakan baiklah, aku harus lebih langsung. Aku sudah menahan diri selama 2 bulan dan inilah saatnya untuk melepaskannya. Beberapa saat kemudian berjalan melalui kota dia sudah menghabiskan banyak uang tas liontin kalung. Semuanya dan Fang Minhui hanya berdiri di sana, berpikir dia terlalu baik. Dia sudah menghabiskan 80.000 untukku hanya dalam beberapa hari. Apa anak kita dia sudah punya 2 juta di rekeningnya sejak dia menghabiskan semua uang itu untuk mobil. Dan dia menyukainya. Dia mendapat 1,6 juta kembali. Dan dia langsung ke intinya. Dia mengatakan padanya, mungkin malam ini adalah malam yang baik untuk kembali ke asrama. Dan jika dia siap bermain, dia siap mencetak gol, dia memberinya seringai kecil. 30 menit kemudian di kamar 888, anak kita sedang mandi. Sementara itu dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada temannya. Mengapa dia tidak akan kembali? Shen Yuan adalah orang Amerika bro, dia masuk dan berkata, saatnya sepak bola, dan dia akan mencetak touchdown. Bung 30 menit telah berlalu. Orang ini adalah dewa. Dia bertahan selama itu dan Shen Yu sekali mengatakan itu adalah pertandingan yang hebat. Sayangnya kamu juga pemain tingkat atas. Sekarang aku sedikit lelah, tapi dia punya energi selama berhari-hari. Dia mengatakan kepadanya saatnya untuk memulai babak kedua.
Anak kita memohon bisakah aku mendapat 30 menit juga terlambat. Keesokan paginya lihat senyum bajingan itu setelah semua pengeluaran yang dia lakukan. Dia sekarang punya 2,5 juta di rekeningnya. Temannya ingin tahu di mana kamu berada, mengapa kamu tidak kembali ke asrama. Dan pada saat yang sama dia menunjukkan kepadanya bahwa bajingan Zhang Peng baru saja membeli mobil baru dan dia pamer kepada semua orang. Shen Yuan hanya mengangkat bahu orang itu menggemaskan ketika mencoba pamer kepada orang-orang, tetapi aku tidak peduli dengan mobilnya. Seseorang memanggilnya untuk minum dan sistem berbicara kehidupan yang sempurna bukan hanya tentang kekaguman. Dari lawan jenis dia juga harus sukses dalam bisnis. Dia mendapat 1 juta untuk diinvestasikan apa yang harus dia belanjakan. Semua itu dalam 1 minggu dan keuntungan apapun yang dia hasilkan dari usaha bisnisnya akan digandakan sejujurnya. Itu keren, sistem yang seperti ini sudah luar biasa, tapi oke, mari kita lanjutkan. Anak kita menyukai misi ini karena dia benar-benar ingin menciptakan sumber yang sah. Pendapatan sehingga dia tidak perlu terus menghabiskan uang untuk hadiah. Dia bukan penggemar simping, hanya saja sayangnya dia tidak punya pilihan lain. Pria yang mengundangnya untuk minum bernama Lai Yuhan terlihat seperti teman lama. Sementara itu, di bar pribadi Dragon, seorang pria dengan kemeja Hawaii, Lin Guanzhou mengeluh, "Siapa yang kita tunggu, aku kelaparan." Pria berjas Heji mengatakan kepadanya orang-orang penting sedang dalam perjalanan. Pria dengan topi terbalik setuju. Saat itulah Yuan, pria yang mengundang Shen Yuan, menyuruh mereka untuk tenang, tunggu sebentar lagi. Shen Yuan sedang dalam perjalanan, tetapi Guanjia mencemooh orang itu. Seharusnya tidak datang, keluarganya bangkrut, jadi mengapa dia bahkan muncul? Kamu, Limeng mengatakan kepadanya, urus-urusanmu sendiri. Aku menanggung semuanya malam ini, jadi tutup mulutmu. Ambil itu badut kamu. Pikir kamu bisa bicara hanya karena kamu punya gadis dengan airbag pabrik. Bung, terima kasih Tuhan, gelembung bicaranya tidak sebesar dadanya, karena dia sudah mengeluh mengatakan pria Guanyo ini terus meraihnya. Tetapi dia bahkan tidak akan berkencan dengannya sungguhan. Sementara itu mereka bertanya bagaimana dengan pacar Heji. Dia mengatakan dia akan berada di sini dalam 10 menit. Tetapi Guanzhou dia membenci bajingan Heji itu, karena rupanya pacarnya adalah yang terbaik. Dan Bung hanya dengan melihat celana ketat itu. Kita sudah tahu siapa dia. Shen Yuan akhirnya tiba dan kamu memastikan untuk mengenakan pakaian compang camping. Terlihat tunawisma, dia meminta maaf karena terlambat dan kamu Hang hanya kehilangan. Jangan khawatir, ada beberapa pengemudi yang buruk di luar sana. Tetapi Guanzhou dia melontarkan sedikit sindiran, jika kamu bertemu dengan pengemudi pribadi, itu tidak akan terjadi. Dan saat itulah dia muncul. Betul, gadis dealer mobil Chen Ma. Tercinta kita, dia meminta maaf karena terlambat. Hei, kamu menyeringai. Badut-badut ini tidak tahu bagaimana bersaing. Dia mungkin tidak punya uang lagi, tetapi dia punya pacar terbaik. Sayang sekali baginya, karena pacarnya sudah memeriksa anak kita. Shen Yuan dia ingat wajahnya dengan sangat baik. Lagi pula dia membeli mobil itu tetapi dia mengabaikannya dan langsung pergi ke pacarnya. Setidaknya dia setia. Beberapa saat kemudian, Yaman menjelaskan dia mengundang semua orang ke sini untuk kesempatan investasi. Itu akan menjadi sangat besar, dia perlu mengumpulkan 2,4 juta. Jadi dia mengharapkan sekitar 700.000 dari setiap orang dengan canggung. Dia bertanya, jadi apa pendapat kalian? Bajingan kamu meminta 700. Bisakah kamu setidaknya menjelaskan mengapa kamu penipu sialan? Rupanya, teman-temannya sudah mengenalnya karena dia selalu membuat investasi yang buruk, tetapi karena dia biasanya menggunakan uang ayahnya, tidak ada yang benar-benar peduli kali ini. Meskipun tidak ada yang mau berinvestasi dengan orang gila ini, ruangan itu sunyi senyap. Dan Yu Hang kesal. Ketika dia menanggung sebagian besar investasi, semua orang ingin bergabung, tetapi sekarang itu adalah bagian yang sama. Mereka semua mundur dan dia bertanya, kenapa sepi sekali, tidak ada yang mau bicara? Guangqiu angkat bicara. Saya tidak berinvestasi sekarang. Saya fokus menabung uang. Saya ingin bermain aman. Semua orang mengatakan hal yang sama, mereka tidak mampu kehilangan uang. Mengambil risiko terlalu berbahaya. Orang-orang berkaos basket di pojok mereka kesal karena dia menawarkan penawaran yang sangat buruk. Sementara itu, Yahan tahu kali ini rencana menghasilkan uangnya solid. Sayang sekali tidak ada yang percaya padanya. Guanzhou kemudian berkata, tetapi jika Anda ingin meminjam uang itu cerita lain, tentu saja bajingan, karena jika investasi berhasil, Anda tetap menang. Jika keadaan memburuk, Anda hanya mendapatkan uang Anda kembali. Sial, bahkan saya ingin melakukan ini. Bercanda saja, saya tidak punya uang untuk itu. Shen Yuan berdiri di sana bertanya-tanya mengapa Anda masih berurusan dengan orang-orang ini. Mereka hanyalah sekumpulan parasit. Jadi dia bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya menginvestasikan 700.000 ruangan menjadi sunyi? Guanyiel menoleh padanya. Berhenti mengarang-arang, semua orang tahu keluargamu bangkrut. Pria bertopi itu bahkan meletakkan tangannya di bahunya. Bung, pergi saja ke kamar mandi dan cuci mukamu. Kamu pasti mabuk tanpa minum. Haiji mencoba menjelaskan, dalam bisnis, keadaannya rumit, kamu masih muda. Jadi kamu tidak mengerti, tetapi 700.000 itu bisa menghilang. Sementara semua orang meragukan anak kita di belakang ruangan Cenai sedang mengawasi dia. Ingat bahwa kemarin dia menghabiskan 600.000 untuk sebuah mobil tanpa ragu. Jadi mungkin 700.000 tidak gila baginya.
Tetapi dia memutuskan untuk tetap diam, dia hampir tidak mengenalnya dan tidak ingin terlibat. Tetapi anak kita dia tidak menunggu jawaban, dia hanya berkata, "Saya sudah mentransfer 700.000, Yuba segera memeriksa ponselnya. Dan layarnya menyala seperti lampu stadion di sana pemberitahuan transaksi, dia menunjukkannya kepada Gwen Joti. Lihatlah jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dia mulai gemetar sementara itu Chen yang menjulang ingin tahu, mengapa wajah semua orang berubah bahkan para penonton pun menyadarinya sekarang seluruh ruangan berdiri. Menuntut Guang Ye menjelaskan apa yang baru saja terjadi, bahkan Heiji pun penasaran sekarang tetapi Guang Ye menolak untuk menambah hype Shen Yuan. Dia hanya menyuruh mereka mencari tahu sendiri, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia ingin tahu mengapa. Bajingan itu mengeluarkan uang sebanyak itu. Saat itulah Li Xiaozhen si pria bertopi berjalan mendekat, dia melihat semua orang bertingkah aneh dan bertanya, apa yang terjadi? Bingkai berikutnya dia sudah pergi berkata, "Oh, saya baru ingat saya ada urusan di rumah." Satu persatu semua orang mulai pergi sampai jumpa lain waktu. Heige bingung mengapa semua orang pergi. Tetapi Chen menyebutkan kami juga pergi, dan dia sudah di luar, pacarnya memberitahunya. Tidak ada alasan bagimu untuk pergi, dia bahkan tidak tahu apakah pria itu benar-benar mentransfer uang itu. Dan saat itulah dia mengungkapkan kemarin dia datang ke dealer dan membeli mobil secara tunai. Tiba-tiba pacarnya marah. Bukan pada Shen Yuan tetapi pada pacarnya. Karena tidak memberitahunya bahwa pria itu kaya, sepertinya permainannya berubah ya. Dan dia kesal, kamu marah padaku karena aku tidak memberitahumu dia kaya, baiklah selamat tinggal. Jika yang kamu pedulikan hanyalah pria kaya, maka aku keluar sekarang, hanya ada kalian berdua Yu Feng Sais. Jika aku tahu kamu akan menginvestasikan semuanya, aku tidak akan menelepon orang-orang itu, tetapi Shen Yu Wan mengatakan itu adalah cara yang baik untuk membuktikan bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Sekarang dia ingin tahu apa rencana untuk bisnis ini. Meskipun dia hanya seorang investor, dia ingin membahas strateginya, yaitu jelas. Sekarang mereka membuka bar, mereka mulai berbicara tentang tema operasi dekorasi. Segalanya dan operan kita, dan Senes mengiriminya pesan, datang ambil mobilmu besok. Tetapi anak kita berkata tidak usah terburu-buru, lalu dia bertanya apakah kamu senggang besok? Karena aku sangat ingin tahu tentang BMW M9 itu. Dia bingung, ada apa dengan minat tiba-tiba pada M9? Sebelum dia bisa menjawab, dia mengirim pesan lain. Sampai jumpa di restoran besok. Keesokan harinya, dia berada di tempat pertemuan mengenakan seragam kerjanya. Yang jujur saja lebih mirip kostum Shen Yuan belum tiba dan dia sudah menunggu beberapa lama. Dengan beberapa pria acak di sampingnya, saat itulah seorang pria gemuk botak berjalan lewat, dia langsung mengenalinya dan langsung menuju ke arahnya. Dia belum pernah punya kesempatan untuk mendekatinya sebelumnya, tetapi ini adalah kesempatan yang sempurna. Teman-temannya di luar sedang mengawasi, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan berhasil, tetapi kebanyakan dari mereka mengatakan tidak mungkin. Cina bukan tipe wanita seperti itu, dia serius. Kebanyakan pria yang mencoba gagal dan sialan salah satu dari badut itu. Itu Heiji si pacar Sim yang ingin tahu siapa yang dia tunggu. Sementara itu pria gemuk itu menghampiri Chen En dan bertanya, bolehkah saya bergabung dengan Anda? Dia langsung menolak, tidak terima kasih. Saya sedang menunggu. Teman pria itu berpikir dia hanya jual mahal. Dia berkata, saya atasan Anda, jadi Anda harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Kita makan bersama hari ini. Tetapi dia menyuruhnya mundur, akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan Fan, bajingan ini langsung ke intinya, jangan khawatir. Jika masalahnya adalah keluarga saya akan bercerai. Sial. Wanita ini pasti sesuatu yang lain. Sementara itu Haje mengawasi dari kejauhan. Dia tidak bersama teman-temannya, dia hanya mendengar percakapan itu, dan sekarang setelah dia melihat pria gemuk itu berbicara dengannya, dia menyerbu meja mereka dan marah, kalian pengkhianat, kalian telah menipu saya di belakang punggung saya. Sebelum bos gemuk itu bisa mengatakan apapun, Haje melayangkan pukulan tepat ke wajahnya. Bos itu berdiri dengan marah dan perkelahian penuh terjadi. Sementara itu Shen Yuan akhirnya tiba, tampak benar-benar bingung begitu anak kita tiba. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia hanya berterima kasih kepada pria gemuk itu karena duduk di sampingnya dan menerima pukulan Heiji untuknya. Dengan itu dia meraih tangan kecil Chin dan berkata, lebih baik kita pergi ke tempat yang sedikit lebih pribadi. Di dalam mobil dia memberitahunya dia bersama Haje selama 2 minggu, tetapi dia sudah menyadari dia bukan orang yang baik. Shin Yuan memberitahunya, setidaknya semuanya sudah beres sekarang. Tetapi dia menggelengkan kepalanya, tidak, bukan itu. Masalahnya Heiji meninju wajah bosnya. Jadi sekarang dia pasti akan diperlakukan lebih buruk di tempat kerja. Dia memberitahunya, berhenti saja dari pekerjaan yang mengerikan itu dan cari tempat yang lebih baik. Tetapi dia menjelaskan, dalam profesi, saya tidak mudah untuk hanya berganti dealer. Belum lagi, saya telah membangun basis klien selama bertahun-tahun. Dan saya akan kehilangan semuanya. Yang sebenarnya adalah dia lelah bekerja sebagai wiraniaga. Dia ingin memiliki toko sederhana tempat dia bisa bekerja ketika dia merasa baik dan tutup ketika dia lelah. Masalahnya bahkan membuka kafe kecil membutuhkan biaya 400.000.
Dan dia tahu, dia tidak akan pernah menabung sebanyak itu anak kita yang perlu menginvestasikan uang, melihat kesempatan yang sempurna. Jadi dia bertanya jika seorang investor muncul apakah Anda bersedia membuka satu. Karena dari 1 juta yang dia miliki, untuk investasi dia masih memiliki sisa 300.000 jika Anda memasukkan 100.000. Itu sudah cukup untuk mewujudkannya dia berhenti. Jika itu mungkin, saya akan segera berhenti dari pekerjaan saya. Anak kita tersenyum, maka Anda bisa mengundurkan diri besok dan bekerja untuk kubum simbol hati kecil muncul. 64 afinitas dia merah padam. Sementara dia berpikir pohon uang lain baru saja muncul entah dari mana. Bingung dia memberitahunya berhenti bercanda, tetapi dia memberitahunya. Saya serius, jadi apakah Anda ingin bekerja untuk saya atau tidak? Jika Anda mengelola kafe, Anda akan mendapatkan 12.000 sebulan ditambah beberapa bonus dan sebagai insentif. Jika kafe berjalan dengan baik dalam 2 bulan pertama, saya akan memberi Anda mobil seharga 200.000. Sialan orang ini menghabiskan semua bonusnya. Setidaknya dia pintar tentang itu, dia tidak tahu mengapa seseorang akan menginvestasikan begitu banyak uang entah dari mana, kecuali dia mencoba untuk menjauhkannya dari orang lain. Bagaimanapun dia adalah wanita terhormat, dan berpikir dia tidak bisa menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan lebih bergantung padanya. Terlebih lagi, mengingat dia akan menjadi orang ketiga dalam hubungan itu. Jadi dia mengucapkan terima kasih tapi tidak. Chen Yuan mengerti mengapa dia menolak dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia sudah berencana untuk menghabiskan sejumlah uang untuk investasi, dan selain itu, hubungan mereka hanya akan menjadi bos dan karyawan. Dia bilang dia mengerti, tetapi butuh waktu untuk berpikir. Lalu dia mendapat pesan dari Fang Minhui, mengatakan dia ingin minum es teh sekarang. Dia sudah tahu apa artinya itu, dan dia terkesan gadis ini memiliki energi tak terbatas. Jadi dia bilang ya mereka bisa minum teh, tapi tolong pelan-pelan. Begitu dia kembali ke kamar kecil 808. Dia memberinya pelukan bahagia, tapi saat itu dia mencium aroma wanita lain. Dia bilang itu tidak mungkin, tapi dia tahu bahwa karena dia menghabiskan waktu di dalam mobil dengan wanita itu, parfumnya menempel padanya. Oh man, kesenangan sudah berakhir. Dia mendorongnya menjauh, tapi dia berbohong mengatakan dia tidak merasakan apa-apa, dan hanya memeluknya kembali, mengatakan matanya hanya untuknya. Dia menjelaskan dia hanya di sana mengurus surat-surat mobil, dan berakhir di dekat gadis-gadis yang berjualan dan parfumnya menempel padanya tapi tidak terjadi apa-apa. Fang Minhui bilang dia mengerti, tetapi jika dia akan menemui wanita lain dalam situasi apapun, dia sebaiknya memberitahunya. Dia bilang dia mengerti tetapi jujur. Pria itu tidak peduli tentang itu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan banyak pohon uang, terutama karena dia perlu menghabiskan banyak uang. Dan dengan itu pertandingan sepak bola akan segera dimulai, bola di lapangan dan itu gol. Man, ini sudah lebih dari 2 jam kemudian 2 jam. Orang ini telah melampaui batas, gaya Dr. Strange, dan memanipulasi ruang dan waktu untuk bertahan selama itu. Hati kecilnya sudah mencapai 90 bro. Dan seperti anak kita Shen Yuan dari cerita lain, Shen Yuan ini juga mendapatkan sesuatu ketika kasih sayangnya mencapai 90. Tiket lotre senilai 1 juta, voucher untuk menghabiskan 1 juta dan keterampilan baru bernama kejam, tiket belanja senilai 1 juta, dan keterampilan baru bernama kejam. Uang itu lebih dari sekadar diterima, karena dia masih memiliki jutaan hutang keluarga untuk dibayar. Tetapi yang benar-benar menarik minatnya adalah keterampilan kejam ini. Deskripsinya mengatakan, dengan keterampilan ini dia akan dapat menguasai apapun, jadi jika dia berjalan keluar ke lorong untuk mengaktifkannya, cahaya aneh muncul, dia pikir itu akan membuatnya kejam dalam pertempuran, tetapi sebenarnya itu membuatnya kejam dalam kegiatan lain, dan sekarang dia kembali ke lapangan dengan mode kejam diaktifkan. Kasihan Fang Minhui adalah korban pertama dari keterampilan baru itu. Sementara itu, Chenan sedang berbicara dengan seorang teman tentang seorang pria yang menawarinya 300.000 untuk membuka toko. Temannya memperingatkannya, hati-hati, jarang ada pria yang menginvestasikan banyak uang, kamu mungkin ditipu. Tetapi Chen A dengan percaya diri menjawab tidak. Aku yakin dia punya uang, aku melihatnya menghabiskan hampir 1,5 juta dalam 2 hari. Selain itu, setidaknya dia imut tidak seperti orang tua di dealer mobil. Temannya merasa sulit untuk percaya. Kamu menemukan seorang pria yang muda dan tampan, dan dia ingin menginvestasikan 300.000 padamu. Jika itu masalahnya kamu pasti harus menerima, tetapi Chen Ne menghela nafas. Ada satu masalah. Dia 5 tahun lebih muda dariku, rasanya aneh. Rupanya, ada pepatah Cina, jika seorang wanita menikahi seorang pria 3 tahun lebih muda, dia memegang batangan emas. Jadi jika dia 5 atau 6 tahun lebih muda, dia memegang 2 batangan emas. Siapa yang membuat pepatah ini? Dia mencoba untuk menolak. Anak laki-laki itu sudah punya pacar, tetapi temannya seperti semua teman wanita. Dalam cerita-cerita ini entah yang terburuk atau yang terbaik. Dia baru saja kehilangan seorang pacar, bukanlah seorang istri. Dengan kondisi itu, kamu harus mencurinya. Kasihan Chenan terkejut.
Temannya mengatakan padanya santai, aku hanya bercanda, tetapi serius, jangan lewatkan kesempatan ini. Dengan itu dia mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu Chenai sekarang membayangkan Shin Yuwon di dekat jendelanya 40 menit kemudian. Minwei terguncang. Dia mengatakan kepadanya ada sesuatu yang berbeda tentangmu, tetapi dia terlalu malu untuk menjelaskan. Jadi dia meminta pertandingan lain, tetapi dia mengatakan kepadanya, tidak mungkin cukup aku selesai, tetapi karena dia tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Sekarang gilirannya, dia mengatakan kepadanya jika kamu tidak bisa mengimbangi kamu, hanya perlu lebih banyak latihan. Hari berikutnya setelah Minho dia kembali ke sekolah. Shin Yuan bangun dan memeriksa tiket loternya. Angka-angka cocok, dia memenangkan 6,8 juta, dia segera melompat, putus asa untuk berlari pulang, dan memberitahu orang tuanya. Omong-omong kita masih belum melihat saudara perempuannya ya. Apakah dia punya saudara perempuan? Dia akan muncul pada akhirnya. Aku tahu dia adalah ancaman beberapa saat, kemudian dia bergegas pulang memanggil ibunya. Dia berteriak berhenti, berteriak seperti orang gila. Kamu membangunkan tetangga, tetapi dia sudah menarik ayahnya juga. Aku punya kabar baik untuk kalian berdua. Dia menunjukkan kepada mereka tiketnya. Aku baru saja memenangkan 6 juta. Ibunya tentu saja menjawab, apakah sekolah mengacaukan kepalamu? Apakah kamu gila? Tetapi dia mengatakan kepada mereka lihat saja angka-angkanya dan periksa telepon. Ayahnya memeriksa angka-angka yang menang dan hampir terkena serangan jantung. Ibunya benar-benar pingsan. Dia mengatakan kepada mereka bahkan setelah membayar pajak 20%, aku masih akan memiliki 5 juta, dengan itu mereka dapat mulai membayar hutang. Hidup akhirnya akan menjadi lebih baik. Dia hanya akan mengambil sebagian kecil untuk investasi. Karena dia sangat perlu menghasilkan uang. Ayahnya mengatakan kepadanya tidak apa-apa yang aku inginkan. Hanyalah agar kamu tidak kehilangan semuanya. Chen Yuan mengatakan kepada mereka, aku akan mengambil 1 juta untuk diriku sendiri dan meninggalkan 4 juta untukmu. Aku pikir mereka akan sangat bahagia atau terkejut, tetapi mereka hanya dengan tenang berterima kasih padanya. Sementara itu di dealer mobil bos gemuk yang dipukuli bertanya kepada Chen Na, apa-apaan ini di wajahku? Tetapi Chen En berdiri di sana dengan seragam kerjanya tidak peduli, dia sudah putus dengan pria itu. Selain itu jika Haji memukulnya itu masalah antara mereka berdua, bosnya bagaimanapun tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengatakan setiap masalah memiliki akarnya. Dan dalam kasus ini akarnya adalah kamu. Dia menyadari wanita sialannya mencoba untuk pergi tanpa menghadapi konsekuensi apapun, jadi dia harus membalas dendam. Dia bersikeras pertarungan antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku, selain itu kamu tidak akan dipukul. Jika kamu tidak duduk di sebelahku, bosnya kemudian mengatakan baiklah kalau begitu karena tidak masuk kerja kemarin, kamu tidak harus masuk selama sebulan penuh. Cena yang bingung mengatakan kepadanya tetapi aku meminta izin untuk absen, tetapi dia hanya mengangkat bahu aku tidak peduli aku memiliki dealer. Ini aku memutuskan siapa yang bekerja di sini dan siapa yang tidak. Kamu dilarang menjual apapun selama sebulan. Dia tahu jika dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan semua komisinya. Dan hanya dengan 1.200, dia bahkan tidak akan bisa membayar sewa pada saat itu. Chena berbalik dan berkata, jika itu masalahnya aku akan berhenti. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Bos badut mengatakan kepadanya, kamu harus berpikir dengan hati-hati jika kamu pergi, kamu tidak bisa kembali. Tetapi dia sudah berjalan pergi dengan mode swag diaktifkan. Setidaknya bekerja untuk Shen Yuan akan lebih baik. Setidaknya dia bukan orang tua. Dia melambaikan tangan selamat tinggal, tidak perlu memikirkannya. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini lagi. 30 menit kemudian Shen Yuan menerima pesan dia siap untuk berhenti. Dia mengucapkan selamat kepadanya, butuh waktu lama bagimu untuk melarikan diri dari neraka. Sekarang aku hanya perlu menemukan lokasi yang baik untuk toko. Sekarang dia pergi mengunjungi gurunya, seorang wanita yang sangat pekerja keras. Dia kesulitan mengangkat kotak berat dari lantai, sial itu terlihat menyakitkan, sepertinya dia memanggilnya secara khusus untuk ini. Untuk membantunya mengangkat kotak sekarang, dia mencoba meraih yang lain tetapi terlalu tinggi, dia tidak bisa meraih. Jangan khawatir, guru pahlawan telah tiba, jelas perilaku semacam ini bisa membuatnya dilempar ke penjara. Dan dia menyadari siswa ini aneh seperti biasa, dia mendekat, apakah dia benar-benar memiliki perasaan semacam itu? Dia bahkan bertanya kepadanya, apakah kamu mendapatkan surat-suratnya? Dia mengangguk, ya aku mendapatkannya, tetapi kemudian beberapa siswa lain muncul. Mereka mengatakan kami di sini untuk membantu guru. Tetapi ketika mereka masuk ke ruangan mereka tidak mengerti mengapa wajahnya semerah tomat. Dia melangkah ke samping sementara. Shen Yuan menjelaskan bantuan yang dia butuhkan sementara itu. Li Xiao menyadari kesialannya. Shen Yuan semakin berani dia melakukan gerakan ini, bahkan di sekolah masalahnya jantungnya berdebar kencang. Tapi dia muridmu, dia tidak boleh berpikir seperti ini. Haha, kasihan dia punya sistem afinitas dan dia menyadari peningkatan. Sepertinya bantuan kecil itu sangat dihargai. Adegan beralih ke sisi selatan dekat sekolah ini adalah para penjahat dan gadis di sebelah kiri.
Dia memiliki tampilan jahat yang baik dan buruk. Mereka berbicara dengan Zhang Ping, pria yang membeli mobil dan sekarang bertingkah seperti dia lebih baik dari semua orang. Oh ya, badut yang berjalan-jalan dengan pakaian Gucci kecilnya. Dia marah karena Fang Minhui menolak semua yang dia coba. Dia benar-benar mengabaikannya. Tapi tidak apa-apa, dia punya banyak pilihan. Dia mengatakan tidak setiap gadis menghargai mobil baruku dan para gadis tersentak mobil itu sangat mahal. Keluargamu pasti miliarder. Tapi Zhang Ping hampir menyemburkan tehnya karena dia melihat seseorang yang familiar dan seperti biasa itu Chen Na. Berjalan-jalan berpakaian lebih seperti karakter fantasi daripada orang sungguhan. Pria itu berkomentar. Kakinya sangat panjang sehingga bisa digunakan sepanjang tahun. Sementara itu di luar mereka melihat mobil baru, M9 dan jujur saja itu bahkan mungkin bukan BMW, itu mungkin semacam mobil mewah, Cina canggih, atau kendaraan bergaya Tesla berteknologi tinggi. Dan bos besar sedang berjalan melalui area tersebut. Para gadis langsung mengenalinya. Shen Yuan yang terkenal pria yang baru bangkrut. Tapi kenapa dia ada di mobil itu? Itulah yang ingin diketahui oleh si badut Zhang Ping. Pada saat itu anak kita masuk ke kafe dan Chen Na langsung menyambutnya. Hai, bos Zhang Ping berdiri di sana dengan mulut ternganga. Dia ingin tahu mengapa Dewi itu berbicara dengan pecundang bangkrut itu. Sementara itu Chen Na memberitahunya pemilik kafe baru saja mengirimiku pesan. Dia sedang dalam perjalanan. Dia bertanya, jadi apakah kamu suka mobilnya? Chen Yuan mengangkat bahu. Lumayan, gadis penjahat berbahaya itu menyeringai. Ada sesuatu yang aneh tentang interaksi Chen Yuan dengan gadis itu dan Zhang Ping kehilangan akal sehatnya. Bagaimana bisa dia berkencan dengan satu orang dalam satu hari, hingga bersama seseorang yang bahkan lebih hot dari mantan? Pada saat itu pemilik kafe tiba. Sejujurnya dia yang paling kurus dari para wanita. Sejauh ini tidak terlalu kurus, tapi kamu mengerti maksudku. Namanya Liu Cheng. Dia menyapa anak kita. Kamu masih sangat muda. Dia menjawab, kita semua seumuran. Mereka semua berusia sekitar 20 tahun. Dia menjelaskan kafenya tidak berjalan dengan baik, tetapi karena dekat dengan sekolah. Banyak siswa yang lewat, namun dia memiliki beberapa masalah di rumah dan perlu merawat anaknya. Itulah mengapa dia ingin menjual tempat itu seharga 300.000. Tetapi anak kita dia ingin menyimpan 50.000 untuk menutupi gaji Chen Na. Tiki memberitahunya, aku tidak suka menawar, aku akan memberimu 250.000. Dan itu saja. Liu Cheng berharap mendapatkan setidaknya 270.000. Tetapi karena dia membayar di muka dan terlihat serius, dia hanya bertanya, bisakah kita menyelesaikan ini? Hari ini dia mengangguk saat kita menandatangani surat-suratnya. Uang akan segera masuk ke rekeningmu. Dia memanggil gadis-gadis di dekatnya dan menyuruh mereka untuk bertemu dengan pemilik baru. Shen Yuan menjelaskan, Chen Na di sini adalah manajer baru, aku tidak akan sering berada di sini. Gadis-gadis di dekatnya mendengar percakapan itu, dan penjahat kelas Hollywood itu tersentak. Bajingan itu baru saja membeli 250.000 kafe untuk pacarnya dalam 10 detik. Sementara itu, Zhang Ping akan meledak karena amarah. Saat itu Liu Cheng mendapat telepon. Dia berdiri, aku harus mengangkat ini. Dan pada saat itu Chen Na melihat nama di telepon. Wajahnya membeku karena itu dia. Pria yang memecatnya dari dealer. Bajingan itu memiliki setengah dunia ya. Shen Yuan kesal. Bajingan itu memiliki istri yang hot di rumah dan masih menggoda semua gadis di tempat kerja. Benar-benar pria yang tercela. Shen Yuan ingin memberitahu Liu Cheng pria macam apa suaminya itu, tetapi dia tidak ingin merusak hubungan mereka. Dia meratapi dia lebih baik jika kamu tidak terlalu terlibat. Dia bertanya mengapa. Dia menjelaskan, kamu akan membiarkan pria berusia 40 tahun dengan terlalu banyak uang kehilangan dia tanpa keluarga itu berbahaya. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia berhenti dan berterima kasih padanya. Atas sarannya dia tidak memikirkannya seperti itu. Dan dia benar, pria itu mungkin benar-benar menjadi masalah sementara itu. Chen Yuan mentransfer gaji 50.000 dan memberitahunya, aku menantikan untuk melihat bagaimana minggu pertama berjalan dengan itu. Anak kita secara resmi menghabiskan 1 juta pertamanya dan menjadi investor junior. Aku juga ingin menjadi investor junior. Apa ini bro? Tapi sistemnya tak terhentikan. Sekarang dia mendapat 10 juta untuk berinvestasi dan memperluas industri. Setelah dia menghabiskan semuanya keuntungan dari bisnis baru, ini akan dilipat gandakan dan di atas itu. Setelah dia menghabiskan 10 juta, dia akan menerima industri misteri beberapa saat. Kemudian Liu Cheng kembali untuk berterima kasih padanya. Dia memberitahunya, aku akan pergi senang berbisnis denganmu. Anak kita menjabat tangannya, dan pikirannya berkata sial. Tangannya sangat lembut, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki tulang. Sekarang dia sudah membayangkan bagaimana pertandingan sepak bola akan berjalan dengannya. Dia memberitahunya, senang bekerja denganmu. Aku menantikan untuk bertemu denganmu lagi. 30 menit kemudian dia membawa Chen Na ke restoran. Tentu saja hanya untuk makan kan. Dia memberitahunya tempat ini sangat mahal. Apakah kamu sering datang ke sini? Anak kita menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi hari ini adalah hari untuk merayakan. Dia mendapati dirinya menatapnya. Berpikir dia tak tertahankan, pria
Ini tak terhentikan dia menyerang, "Mengapa kamu duduk begitu jauh? Kamu bisa duduk sedikit lebih dekat, anak kita adalah seorang pesulap." Karena dia berada di sisi lain meja. Dan sekarang dia tepat di sebelahnya lengan 3 meter seperti Majin Buu dan anak kita berpikir, "Aku baru saja menghabiskan 300.000 untuk membuka kafe ini. Untuknya aku membayarnya 12.000. Sebulan aku perlu mendapatkan keuntungan tambahan dari ini." Sementara itu, Chena berpikir tidak ada yang namanya cinta atau kemurahan hati tanpa alasan di dunia ini. Jadi mengapa dia benar-benar ingin membuka kafe ini? Apakah dia benar-benar ingin menghasilkan uang? Darinya itu tidak masuk akal, mengingat semua yang dia beli. Sementara itu Shen Yuan, pria pekerja keras itu, memiliki kedua tangan di atas semangka, dan Chen Na, dia menyadari hanya itu yang bisa dia tawarkan. Dia menyuruhnya untuk mundur, para pelayan bisa masuk kapan saja. Tetapi dia menjelaskan makanan di sini tidak keluar. Secepat itu akan memakan waktu beberapa saat, 10 menit. Kemudian, seorang wanita di pintu mengatakan mereka sedang menyiapkan semuanya. Chena bingung. Dengan cepat menjawab Jay bahwa dia ke sini, anak kita menyeringai tempat ini menyajikan makanan yang luar biasa. Ya, dia kaya, sepanjang hidupnya dia sudah tahu segalanya tentang kota ini. Dan Chena berpikir dalam hati, dia tampan, dan dia pasti punya uang, tapi masalahnya dia bajingan tak tahu malu. Terutama karena dia sudah tahu dia memiliki wanita cantik lain di sisinya. Jadi mengapa dia bertingkah seperti ini? Itu benar-benar memalukan, tapi sekarang sudah terlambat untuk memikirkannya di kasir seperti biasa. Anak kita membayar dengan tenang, bagaimanapun juga uang itu akan digandakan. Sementara itu Chen A menyadari, yang baru saja kita habiskan untuk makan malam ini, sama dengan jumlah yang akan dihasilkan dari menjual mobil mewah. Saat mereka melangkah keluar, dia memberitahunya, "Aku ingin kembali ke kafe, aku perlu berbicara dengan pemiliknya." Tetapi dia memberitahunya sudah terlambat untuk itu. Dia mungkin sudah menutup toko, kamu hanya akan mengganggunya. Dia menghela nafas, "Ya, kurasa kamu benar, kalau begitu antarkan aku pulang." Oh boy, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka tiba di kompleks apartemennya, dia melambaikan tangan selamat tinggal. Tetapi anak kita berkata, "Aku benar-benar haus, jalan itu membuatku ingin minum air." Dia tidak naif. Dia memberitahunya bahwa air yang sedang kamu bicarakan itu tidak pantas. Anak kita bingung bertanya, "Apa? Apakah ada pria di rumahmu?" Dia memutar matanya. "Jelas tidak, aku putus dengan Heji." Dia mengangguk. "Jadi apa masalahnya membiarkanku minum air?" Dia terdiam. "Apakah kamu benar-benar hanya akan minum air dan pergi?" Dia mengangguk. Tentu saja, tapi dalam benaknya dia sudah tahu, itu tidak akan terjadi. Di dalam apartemen, lapangan sepak bola sudah disiapkan dan gawangnya terbuka lebar. Sementara itu Heji ada di bawah memegang bunga. "Oh sobat, jangan lakukan ini, kamu sudah kalah." Dia mengetuk pintu tapi bukannya jawaban. Dia mendengar suara aneh, ekspresinya membeku. Dia mulai menggedor pintu. "Siapa yang ada di dalam sana?" Anak kita marah, bajingan itu mencampakkannya. Jadi kenapa dia di sini mengganggu permainan Chen Na? Menyuruhnya menunggu. Ada seseorang di pintu, tapi Shen Yuan menyeringai, "Aku punya telinga yang bagus, itu pintu tetangga." Dan begitu saja dia menggendongnya pergi. Sementara itu di sisi lain, Heji hancur, dia mendengar semuanya. Dia ambruk ke lantai. "Dia dilahap aku tidak punya kesempatan lagi." Setelah beberapa pertandingan lagi, sekarang sudah keesokan paginya, dia bangun duluan dan pergi ke dapur untuk memasak. Sungguh wanita yang baik. Anak kita bangun karena aromanya dan menyukainya. Bangun di rumah seorang wanita jauh lebih baik daripada bangun di hotel. Dan Fin sistem berbicara, kehidupan yang sempurna membutuhkan rumah. Jika seorang pria ingin menjaga dirinya sendiri dan menjaga wanita yang berkunjung, dia harus memiliki properti. Sistem ini bahkan lebih buruk darinya. Jadi dia harus membeli rumah seluas 100 meter persegi untuk Chen Na. Dalam 24 jam berikutnya, kabar baiknya, setiap uang yang dia belanjakan akan digandakan, dan dia akan menerima properti misteri sebagai bonus. Baginya itu sempurna seperti biasa. Sekarang dia menginginkan rumah dengan kolam renang sehingga dia bisa membuat mereka semua berenang sambil bersantai. Kini memanggilnya untuk sarapan, tapi anak kita sudah berpikir hadiah apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencapai 90 afinitas. Jadi dia memberinya pelukan. Dia terkejut lalu dia berbisik sebagai hadiah, "Untuk tadi malam aku akan membelikanmu rumah." Dia membeku. Dia berpikir bahwa setelah semua yang terjadi tadi malam dia tidak akan membelikannya apapun. Lagi dia berasumsi, "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan." Dia mencium pipinya. "Ada apa? Kenapa kamu tidak merespons?" Dia menghela napas. "Uang tidak tumbuh di pohon. Kamu tahu, tapi bagi anak kita itu memang benar. Uangnya benar-benar datang entah dari mana." Dia menariknya ke dalam pelukan erat. "Tidak ada yang salah dengan membeli rumah. Untuk wanitaku." Dia juga sedikit khawatir. "Tadi malam terlalu berisik, tetangga pasti mendengar. Jadi mereka perlu pindah." Chen Na kemudian memberitahunya, "Seorang teman ingin bertemu denganku di kafe. Dia ingin melihat tempat itu. Dan setelah itu kita bisa pergi melihat-lihat rumah." Tapi Shen Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, berbelanja rumah membutuhkan waktu, ada dokumen dan segalanya. "Aku ingin menghabiskan sepanjang hari untuk melihat-lihat." Jadi dia segera mengirim pesan kepada temannya, memberitahunya bahwa dia akan menemuinya di malam hari saja. Sementara itu temannya Chin Xin mengenakan topi merah. Dia bersama gadis lain, Meng Lu, seorang pelatih kebugaran berkepala ungu tinggi. Meng Lu bingung. Qin Xin berkata,
Mungkin kesepakatan kafe tidak berhasil, tidak mungkin seorang pria menghabiskan 300.000 seperti itu. Tapi Meng Lu tidak setuju. Chen Enna tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Kemudian Qin Xin mendapat pesan, dia membacanya dengan keras dan berteriak. Dia akan membelikannya rumah di kaca spion. Meng Lu hampir pingsan. Ada perbedaan besar antara pria yang membeli tas dan pria yang membeli rumah. Dia segera memutuskan, aku juga perlu memanfaatkan ini, dia memberitahu. Qin Xin tanyakan padanya di mana mereka melihat-lihat rumah. Kita harus pergi memeriksanya, Qin Xin. Baiklah, aku akan bertanya padanya. 40 menit kemudian mereka tiba di distrik Real Estate T.G. Segera setelah mereka sampai di sana, Ken Mei terkejut karena bahkan rumah yang paling dasar di sini harganya jutaan dan seperti lemah Qin Xin melihat mereka. Dia berjalan mendekat, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Dia mengulurkan tangannya, aku merindukanmu, dan seperti lemak para gadis siap untuk diperkenalkan. Qin Xin menyeringai, ini teman baikku Qian Hua, lalu dia memperkenalkan, temui Meng Lu dan Luda Meng Lu. Sementara itu, terlihat seperti seorang pesenam, dia memutar seperti dia berada di Game of Thrones, membungkuk naik dan turun, melemparkan sesuatu ke bahunya dan kemudian dia langsung menyerang. Kamu punya tubuh yang bagus, tapi kamu harus datang ke gymku dan berkeringat sedikit aneh. Tapi anak kita, dia bahkan lebih buruk darinya, dia menyeringai. Jika aku pergi ke gymmu akan sulit untuk fokus pada latihan. Dia segera menyadari, dia baru saja menggodanya. Tepat di depan Chenna, yang berarti mereka berdua bukan pasangan sementara. Itu dia memperhatikan lutut Chenna yang memar. Dia terlalu banyak bermain sepak bola tadi malam. Qin Xin menyela, ketika kamu siap untuk mengganti mobil. Aku tahu tempat yang bagus untuk membeli Ferrari. Anak kita hanya tersenyum terima kasih. Dia baru saja bertemu dengan mereka berdua, dan tingkat hati mereka sudah 68 dan 67. Pada saat ini dia menyadari mereka berdua bukanlah teman baik bagi Chen A, tapi baginya, tidak masalah yang dia inginkan. Hanyalah sekelompok wanita dengan skor afinitas di atas 60. Ketiga gadis itu berjalan bersamanya melalui kemewahan distrik real estate dan para suami malang menerima mereka ingin membunuh bajingan ini. Dia berjalan-jalan dengan 3 dewi. Membeli rumah seperti bukan apa-apa. Ini benar-benar kehidupan yang sempurna. Seorang agen real estate mendekat. Dia bertanya, apakah Anda ingin melihat beberapa model awal? Harga di sini adalah 15.000 per meter persegi. Dia akan menjelaskan. Tetapi anak kita memotongnya. Aku datang ke sini untuk menghabiskan 3 juta. Jadi beritahu aku apa yang bisa aku dapatkan untuk itu pada saat itu. Wanita itu mengangguk dan membawanya ke bagian VIP. Area ini memiliki rekomendasi profesional, sementara gadis-gadis lain tercengang. Miliarder macam apa yang menjatuhkan 3 juta seperti uang receh, dan tentu saja ini semakin membuat Meng Lu bertekad. Beberapa saat kemudian mereka duduk di sofa mewah. Agen merekomendasikan rumah seluas 165 meter persegi seharga 2,9 juta. Kinna meraih lengannya. Jangan beli ini. Ini terlalu mahal, tapi seperti biasa dia memegang apa yang benar-benar penting. Dia meyakinkannya, jangan khawatir. Yang aku inginkan hanyalah rumah yang nyaman. Gadis-gadis lain cemburu ini. Chen Ne mencoba membuatnya mengeluarkan lebih sedikit uang. Dan di sana dia setia pada tujuan seorang pria sejati. Tapi dia tahu jika dia tidak bernegosiasi, semua orang akan mengira dia bodoh. Lagi pula ini Cina, jika kamu tidak menawar sampai akhir itu. Bahkan bukan tentang menjadi kaya atau miskin. Ini tentang tidak menjadi idiot. Kenapa kamu tidak menawar? Apa kamu bodoh? Jadi pada saat itu dia memberitahu manajer, mari kita bicara diskon. Dia tahu dia memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar siap untuk membuat keputusan hari ini? Jika itu masalahnya, aku bisa meminta kesepakatan yang luar biasa. Tapi dia menggelengkan kepalanya, alih-alih diskon aku ingin tempat parkir tambahan, karena pada tingkat ini dia akan banyak berinvestasi di rumah ini. Sementara itu Meng Lu menolak untuk menyerah. Dia menjentikan rambutnya ke kiri dan ke kanan, melemparkan senyum. Kemana-mana anak kita sedang menonton berpikir, apakah gadis ini tidak stabil secara mental? Tetapi kemudian dia membuat gerakan aneh, dan tiba-tiba dia mengerti dia sedang memainkan permainan. Dia benar-benar terkesan wanita. Dan ini tahu persis apa yang dia lakukan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Dia di sini untuk menyelesaikan kontrak untuk rumah senilai 3 juta. Dan kamu harus tetap menyukai video ini yang membantu Memorial membuat lebih banyak konten menarik untuk pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal dan jumlah